Perkenalkan, nama saya Aaron Asterius Gule, SPD, nomor induk mahasiswa 25309001, mahasiswa PPG LPTK, Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Semarang pada hari Kamis 9 Oktober 2025. Dan saya akan melakukan praktek mengajar di UPTD SD Negeri nomor 07849 10 Banua di kelas 5 dengan materi pembelajaran laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Ini adalah salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian kinerja. Untuk lebih mendalami materi, mari kita ikuti proses selanjutnya. Selamat pagi anak-anak. Pagi-pagi yuk. Pagi-pagi yuk. Apa kabarnya? Sehat. Iya, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih awal mari kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan supaya apa yang kita rencanakan dan terlebih-lebih apa yang akan kita pelajari itu bisa berguna di dalam kehidupan kita pada masa yang akan datang. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Oke, silakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita memulai batas pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa diawali dengan yang bersama. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kami mengucapkan puji dan syukur kepada-Mu atas berkat dan anugerah yang telah. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih, silakan kembali. Ariel Zebua hadir. Aurelia Zebua hadir. Brian Putra Zebua, Hadir Pak. Citra Kasih Zebua, Hadir Pak. Randi Zebua, Hadir Pak. dan Tulus Tuukul. Hadir Pak. Semuanya hadir? Ya. Itu menandakan bahwa kita memang benar-benar semangat dan kita betul-betul punya niat untuk menggapai apa yang kita cita-citakan ke depan. Sehingga dengan begitu maka terbukti bahwa pada pagi hari ini semua kita hadir tanpa ada satu orang pun yang absen. Baik, sebelum kita masuk pada topik kita ataupun pembelajaran kita, mari kita membahas mata pelajaran kita pada minggu yang sudah kita lewati. Ada yang masih ingat tentang mata pelajaran kita pada minggu yang lalu? Apa? Kesederajatan antara perempuan dan laki-laki, menceritakan tentang bagaimana pandangan masyarakat tentang kaum perempuan dan kaum laki-laki. Masyarakat zaman dulu mereka melihat atau menganggap bahwa perempuan itu adalah tidak kuat, lemah, mudah menangis. Maka apa yang terjadi di masa-masa yang lampau, perempuan itu tidak diberikan hak ataupun tidak dikasih izin untuk pergi ke sekolah. Sementara yang diutamakan adalah hanya kaum laki-laki. Laki-laki lah yang diutamakan pergi untuk bersekolah. Nah, pada saat ini kita akan belajar dengan topik ataupun materi yang baru dengan judul laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Apa tadi judulnya? Laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Nah, mengapa kita harus belajar tentang laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi? Mari kita lihat hal-hal berikut ini. Nah, tujuan pembelajaran kita, kenapa kita harus belajar tentang laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah, yaitu pertama apa? Sejarah ini mampu menjelaskan
tujuannya kenapa kita mempelajari tentang laki-laki dan perempuan. Apa tadi judulnya? Laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Di situ pertama kita diminta untuk melihat apa yang diceritakan dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 25. Yang kedua, kita diminta untuk mengidentifikasi ataupun contoh-contoh peran laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu adalah tujuan kita. Seterusnya, untuk memantapkan pemahaman kita, mari kita mengamati gambar di atas. Silakan diperhatikan ya. Sudah? Sudah. Baik. Seterusnya, mari kita masuk dalam kelompok. Silakan masing-masing masuk pada kelompoknya. Sudah? Sudah. Baik, saya akan membagi LKPD kepada masing-masing kelompok dan masing-masing kelompok nanti silakan mengerjakan. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan diperhatikan di LKPD itu ada berupa pertanyaan, jadi silakan dijawab ya. Silakan diskusi bersama. Saya kesulitan, kita dari pembahasan kelompok. Ya, semua sudah bisa dijawab ya. Ini ada kesulitan. Ini masih belum sebatas. Jadi di soal itu nanti silakan dijawab sesuai dengan soalnya. Misalnya di soal pertama, apa yang diminta di soal pertama itu. Jadi itu gunanya kita diskusi, kita kerja bersama, kita bahas soal dari nomor 1 itu. Kira-kira apa yang kita dapat dari soal itu. Nah, setelah apa yang kita dapat, lalu kira-kira tujuan itu apa? Baru masuk pada soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 itu ada 2 jawaban di situ ya. Karena yang kita tanya di situ adalah peran, dan peran itu ada terbagi 2. Ada peran laki-laki dan ada peran perempuan. Jadi itu silakan diundi bersama. Apa kira-kira kita kasih peran laki-laki. Nah, jadi mungkin kita bisa bayangkan orang tua kita di rumah, ibu kita di rumah, apa tugas mereka masing-masing. Nah, bagaimana? Ada
kesulitan dalam menjawab hasil diskusi? Nah ini harus sesuai ya. Misalnya di soal nomor 1 itu apa yang diminta di soal nomor 1 itu? Nah kita kan mengamati. Artinya kalau kita mengamati ada sesuatu yang harus kita petik dari apa yang kita baca. Nah, jadi yang kita rasa berkesan jadi kita tulis. Nah di soal nomor 2 itu apa yang diminta di situ tentang Quran. Nah, jadi Quran kalau dikatakan itu Quran lebih pada keterlibatan kita itu terlibat dalam melakukan segala sesuatu. Jadi peran laki-laki dan perempuan. Jadi peran ini tidak sama ya. Jangan disamakan peran laki-laki dan perempuan. Tidak boleh begitu nanti ya. Tapi yang bolehnya adalah hanya kita menyusun peran laki-laki itu kira-kira apa. Nah, misalnya kita bayangkan dalam keluarga, di keluarga masih ada bapak kan, ayah kan. Kita apa yang sering dilakukan ayah dan keluarga? Misalnya, oh iya mencari nafkah, apa lagi? Oh iya misalnya membersihkan, membaguskan genting rumah. Nah itu kira-kira contohnya. Nah, misalnya dalam peran perempuan, misalnya peran itu dalam rumah tangga, misalnya menjemur baju, memasak, mencuci, menjaga apa adik kita kalau ada adik kita yang kecil kan. Begitu, kira-kira begitu nanti yang kalian lakukan dalam diskusi. Apa? Hah? Apa? Mengadu. Oh mengadu. Nah, jadi itu misalnya kan di bagian peran perempuan itu, jadi peran perempuan itu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Jadi misalnya kalau di peran perempuan itu kalian kasih apa tadi? Mengadu. Nah, jadi sudah pasti kan laki-laki tidak mengandung, berarti di salah satu peran perempuan mengandung. Jadi kelebihan perempuan itu mengandung. Nah, jadi jangan disamakan. Mengatur nanti kamu kasih pula peran perempuan, peran laki-laki mengandung. Tidak boleh kan? Ataupun peran seorang laki-laki menyusui tidak boleh begitu ya. Oke, sudah. Untuk pertama kita persilakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah mereka laksanakan. Silakan baca hasil dari diskusi kalian. Maju semua ke depan. Ya. Manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan tidak menyerupai penolong yang sepadan dengan dia. 2. Tuhan Allah membuat manusia tidur nyenyak. 3. Allah membangun perempuan yang diambil dari tulang rusuk manusia. Iya, berarti itu pengamatan kalian dari kelompok 1 berdasarkan kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Ada 3 tadi ya pengamatan. Lalu seterusnya soal berikut. Orang laki-laki 1. Mencari nafkah bagi keluarga. 2. Membiayai pendidikan anak. 3. Menyediakan anggaran kesehatan bagi keluarga. Peran perempuan. 1. Melayani suami. 2. Mengandung. 3. Melahirkan dan merawat bayi. Ya, kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Kelompok 1 telah mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusi mereka. Tadi dimulai dari kitab Kejadian berapa itu? Bab 2 ayat 18 sampai dengan 25. Ada yang perlu ditanya atau sudah pas yang mereka sampaikan? Sudah. Baik, kepada kelompok 1 dipersilakan untuk kembali ke tempatnya. Dan sekarang
kita berikan kesempatan untuk kelompok berapa ini? Dua menyampaikan hasil diskusi yang telah dilaksanakan. Silakan. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2. 1. Hasil pengamatan kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. 1. Allah menciptakan manusia seorang saja. 2. Tuhan menjadikan penolong baginya. 3. Manusia memberi nama kepada segala ternak, burung di udara dan binatang di hutan. Peran laki-laki: 1. Menyediakan anggaran untuk pakaian. 2. Membangun rumah beserta isinya. 3. Membiayai pengeluaran seperti air dan listrik. Peran perempuan: merawat rumah dan lingkungan. 2. Memasak dan 3. mencuci. Ya. Kita juga berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Di kelompok 2 juga tadi sudah menyampaikan hasil pengamatan mereka berdasarkan kitab Kejadian bab 2 ayat berapa? 18 sampai dengan 25. Diteruskan dengan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Dengan apa yang mereka sampaikan, apakah ada yang perlu kita pertanyakan atau sudah pas yang mereka bahas? Sudah? Oke, kepada kelompok 2 silakan kembali ke tempat. Dan seterusnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah mereka laksanakan. Silakan maju semua ke depan. Terus maju ke depan. Satu, seseorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya akan bersatu dengan istrinya. 2. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. 3. Mereka keduanya telanjang tidak merasa malu. Peran laki-laki: 1. Mengantar istri dan anak-anak apabila ada keperluan. 2. Memperbaiki perabot rumah. 3. Menjaga melindungi anggota keluarga. Peran perempuan: 1. Menjemur dan menyetrika pakaian. 2. Menyapu dan membersihkan lingkungan rumah. 3. Mendampingi dan membereskan anak. Ya, itu adalah hasil dari diskusi kelompok 3. Berikan juga aplaus. Nah, dari hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok 3, kira-kira dari kelompok yang lain ada yang memang harus kita pertanyakan atau bagaimana? Iya. Kalau begitu kepada kelompok 3, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Bagaimana, masih semangat? Betul? Nah, kalau begitu dulu, mari kita berikan tepuk tangan aplaus untuk kita semua. Kita tepuk jempol. Bisa? Bisa. 1, 2, mulai. Jempol. Sekali lagi pertama tadi kurang semangat kan? Berdiri. Sudah? Tepuk jempol dimulai. Ya, berikan tepukan sekali lagi. Nah, tadi masing-masing dari kita telah menyampaikan hasil dari kelompok kita masing-masing. Nah, pertama tadi apa yang kita lihat di situ?
Yaitu kita sudah menganalisa ataupun melihat dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai dengan 25. Apa yang pertama sekali diceritakan di situ? Diceritakan di situ bahwa apa? Tentang penciptaan. Artinya ketika Allah telah menciptakan manusia yang pertama, lalu seluruh ciptaan yang lain dibawa ke hadapan manusia. Kenapa dibawa ke hadapan manusia? Supaya manusia menamai ataupun memberikan nama kepada seluruh ciptaan yang lainnya. Misal contohnya, kita ambil contoh pada pohon. Nah, pada saat itu manusia pertama itu mengatakan bahwa itu adalah pohon pina, itu adalah pohon ara, pohon kuen. Maka sampai saat ini juga nama yang diberikan oleh manusia pertama itu tetap kita gunakan sampai saat ini. Lalu apa yang terjadi tadi setelah itu? Setelah kita mengamati kitab Kejadian, laki-laki ataupun manusia itu merasa tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia, ya kan? Dia tidak menemukan pendamping ataupun penolong yang sepadan. Lalu apa yang dilakukan Allah kepadanya setelah itu? Allah menidurkan manusia itu. Lalu setelah manusia itu tidur, apa yang dilakukan oleh Allah? Allah mengambil tulang rusuk manusia pertama itu, lalu dibalutnya dengan daging. Lalu setelah itu dari tulang rusuk itu dibangunnya seorang perempuan. Makanya perempuan itu dinamai perempuan karena dia berasal dari tulang rusuk. Nah, itu dia ya. Nah, pada penjelasan ataupun pembahasan materi kita pada saat ini, apa tadi judul materi kita? Bukan. Laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Jadi kita tadi semua sudah menemukan berbagai macam alasan kita kenapa laki-laki itu diciptakan dan kenapa juga perempuan itu diciptakan. Kenapa bukan hanya satu saja yang diciptakan? Kenapa tidak hanya laki-laki, tapi kenapa harus ada dua? Kenapa ada perempuan dan kenapa ada laki-laki? Nah, tujuannya tidak pernah lepas dari untuk saling melengkapi, untuk saling membantu, untuk saling menolong. Ketika teman kita yang lain membutuhkan, maka kita juga menolong berdasarkan apa yang kita punya. Nah, misalnya ini kita belajar tentang laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Setiap dari kita pasti masih punya orang tua di rumah. Jadi ada bapak, ada mama. Jadi kita sudah belajar bersama ataupun mengetahui bersama apa peran yang dilakukan oleh bapak di dalam keluarga. Apa tadi? Apa yang dilakukan oleh bapak? Pertama, menyediakan anggaran untuk pakaian. Menyediakan anggaran untuk pakaian. Ini sangat kita butuhkan ini kan. Nah, kalau misalnya ayah tidak bekerja, tidak menyediakan anggaran untuk kita, maka saat ini kita tidak bisa ke sekolah. Kenapa? Karena kita tidak memiliki seragam. Maka yang harus kita lakukan saat ini, kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita, ya kan? Jadi kalau selama ini ada di antara kita yang sering melawan orang tua, itu harus diubah. Jadi sampai di rumah nanti minta maaf kepada bapak, kepada mama. Kenapa kita harus minta maaf? Karena kita sudah melawan mereka. Jadi itu mata pelajaran kita pada hari ini. Dan berikutnya,
sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, ada untuk tugas ataupun PR, silakan dicatat ya. Pertama, apa yang telah saya pelajari tentang peran laki-laki dan perempuan? Apa yang telah saya pelajari tentang peran laki-laki dan perempuan? Berikut, bagaimana saya dapat menerapkan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari? Berikut, bagaimana saya dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang menghargai kesetaraan gender. Nah, ini adalah tugas kita di rumah ya, silakan nanti dikerjakan. Jadi sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Minggu depan kita teruskan dengan materi yang baru, yaitu tokoh-tokoh khusus Perjanjian Lama. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, maka saya minta lagi kesediaan salah satu dari siswa semuanya untuk memimpin kita di dalam doa. Siapa yang bersedia? Ya, silakan maju ke depan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Diawali dengan bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami pada Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.